Wanita itu sangat menarik. Ketika dia melihat lelaki tua itu sedang mabuk, dia langsung memberi isyarat kepada ayah angkatnya untuk pergi dari tempat itu. Tapi dia tidak menyangka kalimat itu akan membuatnya kesal. Jika kau tidak bisa bermain, segera pulang dan istirahatlah. Kau pikir aku tidak bisa bermain? Aku pasti akan mengalahkanmu. Tapi aku sedang mabuk. Jadi pria tua itu menggunakan alasan mabuk untuk meninggalkan meja, lalu membiarkan putranya yang menggantikannya. Putranya bernama Cao Tian. Kemudian ayahnya juga membawa semua orang pergi bersamanya. Yang lainnya mengira dia akan mudah untuk dikalahkan. Namun dia telah menyiapkan strategi yang sangat bagus. Setelah Hotu mendapatkan sepasang 8 dan sepasang Qi, dia langsung memutuskan untuk menebak dan akan bertaruh 50.000. Tapi kartu terbesar dari pria botak ini hanyalah satu pasang. Dan setelah mengamatinya, dia juga sudah memilih. Kartu terakhir juga telah dibagikan. Setelah Cao Tian mendapatkan kartu dan membalikkan kedua kartu itu, lalu dia berkata, lupakan saja yang terakhir. Apakah aku bisa memilih satu dengan sesuka hati? Hotu menyetujuinya. Cao Tian segera meletakkan kartunya di atas meja, dan membiarkan lawan melihat bahwa dia baru saja mengeluarkan satu secara acak. Setelah Hotu melihat ini, dia terlihat sangat terkejut. Pria botak itu juga saat ini akan memasang taruhan. Dan setelah mengambil, jika dia memiliki hak untuk berbicara, dia akan bertaruh 200.000 bahkan lebih. Dia pun bertanya apakah itu poker atau strike. Dan strike menang 2 pasang. Setelah mendapat petunjuk dari pria botak, Cao Tian tidak hanya bersedia untuk mengikuti 210.000, tapi juga menambahnya menjadi 300.000 untuk taruhan. Dengan taruhan itu dia membuat semua orang kebingungan. Mereka pikir kartu terakhir Cao pasti lurus. Pada akhirnya Hotu menyerah. 2 pasang kartu ada di tangannya. Ketika dia melihat kartu itu telah menghilang, pria botak itu hanya bisa melepaskan sepasang huruf J di tangannya. Setelah itu Cao mengeluarkan angka 8. Apakah ini mungkin sebuah keberuntungan? Maaf, itu salahku. Memang benar kartu Cao Tian membuat semua orang terkejut. Tapi lawan tidak bertaruh besar, jadi tidak ada yang harus dipikirkan. Dan setelah memulai permainan, Cao mendapat kartu as. Hotu dan yang lainnya juga memilih untuk mengikutinya. Hotu memerintahkan wanita tadi untuk melanjutkan aksinya. Setelah dia menerima sinyal, dia segera berdiri, lalu duduk di sebelah Cao Tian untuk berbicara dengannya. Di kartu ketiga, Cao Tian mendapat angka 2. Tuan Hotu mendapat sepasang 10. Pria botak itu mendapatkan sepasang K. Aku mendapat sepasang K lagi. Aku akan bertaruh 10.000. Dan pada saat wanita itu mencoba mengintip, pria berambut panjang di belakangnya langsung menjentikkan puntung rokok ke matanya. Karena pandangannya terganggu, dia tidak bisa melihat kartunya. Tapi dia tidak mungkin menentukan kartu apa itu. Saat Hotu mulai kebingungan, lalu Cao Tian langsung melakukan serangan balik. Dia bertaruh 170.000. Lalu Hotu 200.000. Pria botak itu tidak bertaruh lagi. Kartu di bawah sangat jahat. Dia tidak mempercayai bahwa kartu Cao akan bagus. Pria botak itu telah melihat kartunya. Dan setelah mengetahui kartunya, dia langsung memilihnya. Kartunya masih terus terpecah belah. Pria botak pun mengikutinya untuk mendapatkan sepasang kartu K. Dan Cao Tian saat ini mendapat sepasang angka 2. Dalam menghadapi hal ini, pria botak itu menjadi sangat percaya diri. Lalu dia memilih untuk mempertaruhkan semua uangnya. Tanpa keraguan Cao maju, tapi dia dengan tenang memilih untuk mengikutinya. Kartu akhirnya dibagi. Cao Tian mendapatkan angka 3. Pria botak mendapat angka 10. Dan dia mengeluarkan kartu terakhirnya yaitu as. Tidak apa-apa baginya untuk menyerah. Maaf, aku tidak jahat. Ini hanya 3 pasang kartu yang sama. Mereka semua sangat terkejut dengan kartunya. Dan segera mengumpulkan uangnya. Pria tua itu menggunakan alasan untuk tidak meninggalkan kasino. Setelah itu Cao Tian mendapat sejumlah uang yang banyak tanpa diketahui semua orang. Pria itu sangat berbahaya. Sikap pura-pura mengulurkan tangannya membuat bos dengan mudah mendapat kartu as. Lalu bos itu mendapat kartu yang bagus. Jadi dia segera menambahkan 200.000 untuk taruhan. Tujuan utamanya adalah bagaimana hal ini bisa lolos dari mata Pat. Setelah beristirahat, Pat telah kembali untuk bergabung dengan yang lain. Meskipun dia telah melihat triknya, tapi bos menasehati pria itu untuk pergi. Tanpa diduga, tindakannya ini benar-benar membuat pria itu kesal. Lalu Pat bertanya pada bos, "Kamu adalah bosnya bukan?" Pria terhormat pun menunjukkan wajahnya. Jika tidak menunjukkan wajah, itu hanya membuang waktu saja. Karena untuk menyelamatkan teman baiknya,
Pat mengusulkan untuk beberapa permainan dia akan menggantikannya. Semua orang yang hadir di meja ini telah mendengarnya, dan jatuh ke dalam perangkap dengan sendirinya. Setelah memulai permainan baru, Pat masih mempertahankan posisinya, tapi dalam kesempatan ini digunakan untuk mengajukan permintaan. Paman, Anda melakukan ini sepanjang malam jadi Anda pasti lelah. Beristirahatlah sebentar. Lalu dia berkata pada gadis itu, jika Anda tidak keberatan, bantu kami membagikan kartu. Lalu gadis itu berkata bahwa dia tidak tahu cara bertransaksi. Dia tidak menyukai sifatnya menghadapi kondisi yang diusulkan Pat. Orang-orang ini enggan untuk diekspos. Jadi mereka enggan untuk menyetujuinya. Di permainan pertama, Pat mendapatkan satu sekaligus berhak berbicara. Dia hanya mengatakan, jadi aku akan bertaruh 500. Yang paling rendah adalah 1000. Tapi 500 apa? Aku akan bertaruh 500.000. Setelah dia mengatakan itu, tempat ini menjadi hening. Dan pria itu menganggap bahwa Pat hanya pamer saja. Dan demi menjaga uangnya, Pat tetap menjadi orang yang rendah. Tetapi bos benar-benar tidak memahami kekuatan lawannya. Meskipun dia memiliki kartu di tangannya. Kalau kamu bermain cantik, kamu tidak akan berani untuk berteriak. Jadi Pat berpikir untuk sejenak. Lalu dia tetap memilih untuk terus maju. Kartu di bawah adalah kartu terkecil yaitu angka 2. Lalu dia berhasil membalikan keadaan. Dan ternyata Pat hanya ingin mengalihkan perhatian. Kemudian permainan kedua dimulai. Pria yang memakai kacamata itu mendapat kartu yang sangat menguntungkan. Setelah beberapa saat gembira, dia mendapat 100.000 dari Pat. Tapi dia tidak takut akan hal itu. Dia memilih untuk mengikutinya, dan juga memasang taruhan 300.000. Saat pria berkacamata itu melihatnya, dia langsung terdiam. Lalu dia buru-buru melihat kartu terakhirnya. Dan tadi sangka itu adalah J. Lalu Pat bertanya pada bos, apakah bos tidak akan mengikuti? Segera turunkan kartunya. Bagaimana dengan kamu? Saat ini pria berkacamata itu sudah tidak mungkin kembali. Jadi setelah beberapa saat dia hanya menyerahkan kartu terakhirnya. Dan Pat telah berhasil berkat strateginya. Walaupun butuh sedikit usaha tapi dia tetap memenangkannya. Kemudian kartu dibagikan lagi. Saat ini bos mendapatkan angka 10. Namun Pat hanya memiliki beberapa untuk dipertaruhkan. Tapi apakah itu baik-baik saja? Saya akan bertaruh 3.000. Kartu pun terus dibagi. Pat mendapat sepasang kartu Ki. Bos langsung mendapat sepasang angka 10. Kenapa kamu sangat beruntung sekarang? Dia menyuruhnya untuk terus bertaruh. Lalu Pat bertaruh 200.000. Bos bertanya pada Pat, kenapa kamu selalu mempunyai kartu yang begitu bagus? Ketika dia melihat Pat begitu bangga, lalu bos menjadi tidak ragu. Dia bertaruh 200.000. Bahkan dia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saat melihatnya, Pat masih sangat tenang. Karena 2 pertandingan sebelumnya dia sudah menang cukup banyak. Setelah itu Pat tertarik dan memilih untuk mengikuti. Kemudian kedua belah pihak ditangani lagi. Dia memainkan sepasang Ki dan menambahkan kartu As. Bos mendapat sepasang angka 10 dan angka 9. Tapi dia tidak menyangka bahwa angka 10 akan jatuh ke tangan Pat. Namun Pat masih tidak bisa menghentikan kesombongannya. Bos masih terlihat baik-baik saja. Tidak lama kemudian, lalu bos memperlihatkan kartunya. Dia berusaha mengalahkannya. Pat sudah tahu dia besar hati. Tapi dia tidak bisa kalah. Karena hal itu Pat akan menggunakan kemampuan lama. Tapi tanpa diduga, Pat berhasil mengalahkannya lagi. Saat berhadapan dengan lawan yang kuat, bos itu hanya bisa menelan air matanya sendiri. Cerita pun berakhir.